Selamat tahun baru dengan semangat baru yang lebih membara wahai pemuda Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menyaksikan pertempuran antara Yu Yan dan penguasa Istana Wu. Tinju raksasa pada saat ini tiba-tiba terjatuh ke arah Yu Yan sementara Yu Yan masih menebas kedua jarinya. Begitu melihat serangan sengit yang dilesatkan oleh Yu Yan pada saat ini penguasa Istana Wu tampak mengeluarkan simbol misterius di belakangnya. Simbol ini tampak seperti sejenis binatang buas yang tidak terlihat seperti binatang buas biasa. Terlebih lagi pada saat ini dapat dilihat bahwa simbol tersebut menerobos ke kehampaan. Mata indah Yu Yan juga pada saat ini sedikit menyipit begitu dirinya memperhatikan simbol di punggungnya. Sosoknya pada akhirnya lanjut bergumam, bukankah ini adalah lengan kehampaan? Lapisan energi abu-abu ini sepertinya meningkatkan kekuatan pertahanan dari penguasa Istana Wu. Di tengah-tengah guncangan di antara kedua belah pihak, cahaya dingin dari Yu Yan pada saat ini benar-benar menghilang. Yu Yan pun bergumam ternyata dirinya memiliki beberapa trik, tetapi dari segi kemampuan Yu Yan pada saat ini memiliki jauh lebih banyak trik. Yu Yan segera mengangkat telapak tangannya yang ramping, cambuk emas seketika muncul di tangannya dipenuhi dengan aura gelap kekuningan. Dengan bunyi nyaring cambuk pada akhirnya segera dilesatkan ke arah penguasa Istana Wu. Begitu suara cambuk ini meledak dan di atas cambuk yang panjang energi hitam dan kuning pada saat ini terlihat naik ke langit. Selanjutnya cahaya ini tersapu ke arah tinju yang dilesatkan oleh penguasa Istana Wu. Tinju ini langsung bergetar tiba-tiba begitu berhadapan dengan cambuk. Energi berwarna keabu-abuan di atasnya runtuh sedikit demi sedikit sebelum akhirnya tinjunya benar-benar meledak. Yang lebih mengesankannya lagi adalah bahwa cambuk ini masih terus melesat dan benar-benar menghadapi penghalang yang dibentuk oleh penguasa Istana Wu. Bahkan dengan penguasa Istana Wu yang menggunakan metode untuk meningkatkan pertahanannya, serangan Yu Yan pada saat ini masih langsung menembus pertahanan miliknya. Jantung Xiao Yan pada saat ini berdebar kencang begitu Xiao Yan melihat adegan ini. Jika Xiao Yan yang berada di posisi itu maka Xiao Yan benar-benar akan langsung mati. Xiao Yan terkejut di dalam hatinya dengan metode yang pada saat ini digunakan oleh Yu Yan. Tubuh sekuat dewa asli Istana Wu ini saja benar-benar tidak dapat menandingi kekuatannya. Kekuatan Yu Yan ini membuat Xiao Yan merasa bahwa tempat ini lebih seperti ilusi. Yu Yan merupakan pemimpin ilusi hingga dirinya benar-benar menjadi sosok terkuat di tempat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ada dua kemungkinan mengapa Yu Yan benar-benar memiliki kekuatan yang seperti itu. Yang pertama adalah memang Yu Yan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sementara itu yang kedua mungkin saja Yu Yan memiliki beberapa kemampuan khusus di gerbang kuno. Ini merupakan kemampuan untuk mendominasi semuanya yang berada di gerbang kuno. Bersama dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini banyak ledakan seketika terjadi di pusat benturan. Cambuk hitam dan kuning dicabut terus-menerus dan suara ledakan segera datang dari tubuh penguasa Istana Wu. Setelah beberapa saat penguasa Istana Wu pada akhirnya menyemburkan beberapa suap darah. Sosoknya pada saat ini mengerutkan kening dan berteriak karena sudah seperti ini izinkan dirinya pada saat ini menunjukkan kekuatan bintang hancur. Begitu selesai berbicara 9 segel di antara alisnya pada saat ini tampak tidak berubah. Tetapi matanya terlihat tiba-tiba bergetar. Selanjutnya muncul retakan di matanya dan bintang-bintang di mata penguasa Istana Wu tiba-tiba hancur. Selanjutnya suara rendah keluar dari tubuhnya seolah-olah seseorang sedang berbisik di kedalaman tubuh penguasa Istana Wu. Bersamaan dengan suara yang keluar Xiao Yan juga bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Xiao Yan tanpa sadar bergumam kekuatan macam apa yang pada saat ini digunakan oleh penguasa Istana Wu. Sementara itu penguasa Istana Wu pada saat ini segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat Yu Yan dan Xiao Yan berada. Sosoknya berteriak mengucapkan kata hancurkan sebanyak 3 kali.
Suara ini berbeda dari suara penguasa Istana Wu dan bersama dengan hal tersebut energi yang tidak dapat terlihat pada saat ini benar-benar melesat menuju ke arah Xiao Yan dan Yu Yan. Yu Yan pada saat ini memandang ke arah penguasa Istana Wu dengan tatapan sedikit jijik. Sosoknya lanjut berkata, memaksa kekuatan bintang yang hancur untuk mengkonsumsikan aturan memang sangat kuat. Tetapi bagi Yu Yan hal ini benar-benar dirasa begitu konyol. Begitu sosoknya selesai berbicara, di kaki Yu Yan pada saat ini terlihat adanya teratai yang mulai muncul. Bunga persik merah muda tiba-tiba muncul di sekitarnya dan sosoknya terlihat berada di tengah. Bunga ini perlahan mekar sebelum akhirnya Yu Yan bergumam, semua pesona di dunia tidak sebaik pesona bunga persik. Begitu bunga persik ini mekar, Yu Yan perlahan mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Selanjutnya telapak tangannya mulai berputar dan di kejauhan tubuh besar penguasa Istana Wu juga mulai berputar. Daging serta darahnya terus meledak seolah-olah ada dua tangan yang terlihat meremasnya. Banyak benturan pada saat ini terjadi. Namun di tengah-tengah serangan ini tiba-tiba sosok Yu Yan mulai bergetar. Yu Yan segera berkata, sungguh sangat sial karena dirinya telah ketahuan. Xiao Yan pada saat ini bingung dan hanya bisa memandang ke arah Yu Yan dan memikirkan apa yang dikatakan oleh Yu Yan. Sementara itu Yu Yan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan segera diusir, tetapi Xiao Yan jangan khawatir. Kekuatan penguasa Istana Wu telah berkurang tajam dan dirinya telah disegel oleh teknik miliknya. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini akan bisa dihancurkan di bawah kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Selanjutnya Yu Yan akan menunggu Xiao Yan di luar gerbang kuno. Baru saja perkataan Yu Yan terdengar, sosoknya pada saat ini tiba-tiba menghilang seolah-olah baru saja ditarik. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan tidak tahu apa yang sesungguhnya pada saat ini terjadi. Xiao Yan hanya tahu bahwa Yu Yan tiba-tiba melemparkan permasalahan ini di tengah-tengah pertempurannya. Tubuhnya benar-benar menghilang dan hanya meninggalkan beberapa pesan kepada Xiao Yan. Penguasa Istana Wu tidak sepenuhnya dilenyapkan oleh Yu Yan dan pada saat ini Xiao Yan menatap ke arah daging dan darah sosok besar tersebut yang meledak. Seluruh tubuhnya benar-benar berubah bentuk dan sekarang dirinya benar-benar terlihat telah terluka parah. Xiao Yan pada akhirnya tidak bisa mengabaikan hal ini dan Xiao Yan harus segera mengambil tindakan untuk menangani Tuan Istana Wu. Xiao Yan pada akhirnya segera menggabungkan tubuh aslinya dengan klon dewa asli dan tanda dewa jahat mulai berkedip. Bintang ke-9 pada saat ini kembali bercokol di antara kening Xiao Yan dan energi dan darah di tubuhnya mulai meledak. Tubuh Xiao Yan membesar hingga 1.500 meter dalam waktu sekejap mata. Meski ukurannya masih belum sebesar penguasa Istana Wu, tetapi pada saat ini penguasa Istana Wu benar-benar terluka parah dan hampir tidak mampu melawan. Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah maju dan tiba-tiba meninju kepala dari penguasa Istana Wu. Ledakan seketika terjadi dan tinju Xiao Yan benar-benar mendarat di kepala penguasa Istana Wu yang cacat. Darah juga seketika turun seperti hujan bersamaan dengan daging dan darah yang berceceran di mana-mana. Adegan ini benar-benar terlihat sangat tragis. Bahkan pada saat ini penguasa Istana Wu juga masih tampak tidak mau menyerah. Sosoknya kembali mengangkat tinju dengan susah payah untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Dalam tabrakan kali ini penguasa Istana Wu benar-benar tidak lagi memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Seperti apa yang dikatakan Yu Yan, penguasa Istana Wu pada saat ini telah disegel. Dirinya juga telah terluka parah dan kekuatannya pada saat ini benar-benar tidak akan bisa ditingkatkan. Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus memanfaatkan hal ini dan terus-menerus melesatkan tinjunya ke arah penguasa Istana Wu. Penguasa Istana Wu benar-benar terjatuh dari langit dan sosok besarnya seketika jatuh ke tanah menghantam separuh kota. Di antara tulang-tulangnya yang hancur cairan emas pada saat ini meluap dan ini merupakan sumsum tulang dewa asli.
Begitu melihat hal ini, Xiao Yan membuka mulutnya dan menyedot semua sumsum tulang dewa asli yang meluap. Xiao Yan merasakan sumsum tulang dewa asli mulai menyebar di tubuhnya. Energi dan darah Xiao Yan kembali meningkat dan bintang ke-9 di antara alisnya benar-benar mengeras. Merasakan hal ini, Xiao Yan pada saat ini bergumam, apakah tempat ini sesungguhnya asli atau palsu? Xiao Yan bisa merasakan peningkatannya, dan jika tempat ini merupakan tempat ilusi atau palsu, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mendapatkan berkah secara langsung dengan kekuatan fisiknya? Xiao Yan pun menghela nafas dan mengesampingkan permasalahan ini sebelum akhirnya kembali menyerang ke arah penguasa Istana Wu. Tinju Xiao Yan kembali menembus ke dalam tulang penguasa Istana Wu, dan Xiao Yan pada saat ini menggenggam jantung emas penguasa Istana Wu. Pukulan lainnya juga diarahkan ke kepalanya lagi, dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menggunakan jantung api. Hanya ada satu cara untuk melenyapkan penguasa Istana Wu, yakni dengan menggunakan kekuatan jantung api. Namun tepat ketika tinju Xiao Yan hendak kembali terjatuh, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara tersebut meminta bangsa klan dewa asli untuk menunggu sejenak. Xiao Yan pada akhirnya sedikit tertegun mendengar suara yang baru saja melintas di benak Xiao Yan. Suara ini kembali berkata bahwa Xiao Yan memiliki garis keturunan dewa asli. Xiao Yan pasti menjadi garis keturunan batin dari klan dewa asli mereka. Sebaiknya dirinya pada saat ini mendengarkan perkataannya, karena dunia yang luas dalam permasalahan, dewa asli juga dalam masalah, dan semua ini adalah konspirasi yang dibuat oleh klan Cimi. Klan Cimi benar-benar telah menembus inti dari klan dewa asli. Raja mereka juga telah direbut oleh klan Cimi dan kekacauan akan segera terjadi. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk bertanya, lalu bagaimana klan dewa asli memprovokasi klan Cimi yang berada di dunia iblis keabadian kuno? Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dengan semua yang terjadi di antara kedua klan ini. Tempat mereka sama-sama jauh. Bagaimana mungkin mereka pada akhirnya terlibat di konflik yang sama di tempat ini? Suara tersebut pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan dan hanya memerintahkan Xiao Yan untuk dengan cepat menyampaikan berita ini kembali. Dengan begitu mungkin masih akan ada kemungkinan bagi mereka selamat. Xiao Yan pada saat ini tertegun karena suara ini benar-benar mengabaikan Xiao Yan. Sesaat setelah suara tersebut terdengar, jantung emas di tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Jantung ini meledak dengan keras dan melemparkan tubuh Xiao Yan menjauh. Xiao Yan menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini segera melonjakkan jantung api miliknya. Barulah pada akhirnya api melonjak dan Xiao Yan benar-benar berhasil menghabisi penguasa Istana Wu. Setelah selesai, Xiao Yan pada saat ini memegang dagunya dan bergumam, mungkinkah permusuhan besar-besar itu terkait benar-benar dengan klan Cimi? Bersama dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini, Zonggu dan yang lainnya juga masih tetap terlihat berdiam diri. Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah Zonggu dan melihat tatapan ini, Zonggu segera bergegas maju menuju ke arah pusat pertempuran. Setelah kematian penguasa Istana Wu, sosoknya berubah menjadi bola cahaya. Zonggu mengeluarkan token iblis keabadian kuno dan bola cahaya menyapu ke dalamnya. Segel emas ketiga pada akhirnya perlahan muncul dan melihat hal ini mata si Xiao berbinar. Sosoknya pada akhirnya bergumam dengan gembira bahwa 3 segel emas telah dikumpulkan. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa meninggalkan tempat ini. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan perkataan si Xiao dan Xiao Yan-nya menatap ke arah Cimi yang berada di samping. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menatap ke arah mereka semua pada saat ini, tiba-tiba Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan pun segera bertanya di manakah Long Biao berada. Zonggu pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa orang ini benar-benar telah melarikan diri setelah pertempuran. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan tampak tidak peduli apakah Long Biao pada saat ini melarikan diri atau tidak.
Sementara itu di sisi lain si Xiao pada saat ini segera berkata, bukankah mereka tidak bisa melarikan diri tanpa adanya token iblis keabadian kuno? Bahkan keabadian dewa juga tidak akan bisa melarikan diri tanpa adanya token iblis keabadian kuno. Zonggu pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena sesungguhnya Zonggu juga mengetahui hal ini. Zonggu pada saat sebelumnya hanya ingin mewakili perasaan kesalnya terhadap Long Biao. Sementara itu di kejauhan di antara pasir kuning sesosok pada saat ini terlihat bangkit dari kedalaman pasir. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Long Biao yang pada saat sebelumnya dibicarakan oleh semua orang. Long Biao tampaknya benar-benar ketakutan. Long Biao pada saat ini terlihat mengerutkan kening dan bergumam bahwa orang ini benar-benar tidak bisa diikuti. Semakin jauh dirinya mengikutinya, pada akhirnya semakin banyak musuh yang lebih kuat yang mengancam mereka. Long Biao pada akhirnya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut Long Biao pada saat ini dikepung oleh beberapa kelompok dengan kekuatan yang kuat. Merasakan aura dari sosok-sosok pemimpin ini, Long Biao juga pada saat ini tidak bisa bergerak, dirinya tidak bisa mengambil tindakan. Long Biao pada saat ini merasa menyesal setelah melarikan diri dari Xiao Yan. Awalnya dirinya berniat untuk melarikan diri dan bebas, tetapi pada akhirnya dirinya ditemui oleh beberapa kelompok. Kelompok ini juga menanyakan banyak hal kepada Long Biao sebelum akhirnya mereka memerintahkan Long Biao untuk memimpin mereka menuju ke arah Istana Wu. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di Istana Wu. Tatapan Xiao Yan terlihat menyapu langit. Para raksasa pada saat ini tidak berhenti maju setelah kematian penguasa Istana Wu. Rantai besi besar dan berat pada saat ini masih terlihat mengikat di pundak mereka. Setiap kali sosok besar mereka turun dan naik, mereka akan menimbulkan gelombang besar sebelum akhirnya membentuk langit dipenuhi dengan pasir kuning. Xiao Yan tidak bisa membayangkan bagaimana para dewa asli ini menghabiskan waktu mereka selama bertahun-tahun. Mengapa mereka tidak pernah memiliki pikiran untuk melawan? Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah hal ini karena raja dari dewa asli telah ditangkap oleh klan Cimi? Mungkinkah ini menyebabkan kekalahan dari para dewa asli dan kemunduran dari dunia yang luas? Xiao Yan terus-menerus memandang ke arah kota yang setengah hancur sambil berpikir. Selanjutnya Xiao Yan mengeluarkan gambar yang tidak lengkap yang diberikan Yu Yan kepadanya. Xiao Yan lanjut membandingkannya dengan kotak yang ada di bawah Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah yang digambarkan di dalam gambar ini hanyalah mikrokosmos dari kota Wu ini? Xiao Yan juga pada saat ini kembali teringat pada tulang sumsum dewa asli yang sebelumnya diserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan kembali bertanya-tanya, mungkinkah tempat ini adalah tempat ilusi atau nyata? Tulang sumsum dewa asli sebelumnya terasa nyata, dan apakah mungkin juga ada warisan di kota ini yang bisa diambil Xiao Yan? Begitu memikirkan mengenai hal ini, Xiao Yan tiba-tiba segera menatap ke arah Cimi. Cimi pada akhirnya segera maju dengan patuh dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Tampaknya penampilan Xiao Yan sebelumnya benar-benar telah membuat Cimi cukup gemetar. Melihat Cimi yang menangkupkan tangannya, Xiao Yan pada akhirnya segera mulai mengungkapkan tujuannya. Dengan ekspresi dingin Xiao Yan berkata bahwa sebelum Cimi kembali, bukankah Xiao Yan pada saat itu menyebutkan bahwa Cimi harus memberi Xiao Yan 10 tetes esensi darah dewa asli? Cimi pada saat ini tampak terlihat sedikit ragu, tetapi dirinya hanya bisa menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan 10 tetes esensi darah roh dewa asli. Selama Cimi terpisah dari Xiao Yan, Cimi juga sesungguhnya telah menyerap sejumlah besar kekuatan bintang, tetapi dibandingkan dengan 10 tetes esensi darah ini, kekuatan bintang yang telah diserap oleh Cimi tidaklah sebanding. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini membuka mulutnya dan Xiao Yan segera menelan 10 tetes darah dewa asli. Xiao Yan lanjut duduk bersila di udara dan Xiao Yan pada saat ini berfokus pada segel 3 bintang di antara alisnya. Segel ini perlahan-lahan mulai mengeras.
Sementara itu segel bintang 8 di antara alis Cimi sudah mulai sangat meredup. Cimi juga bergumam di dalam benaknya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Jika hal ini terus berlanjut cepat atau lambat Cimi akan tersedot sampai kering oleh Xiao Yan. Melihat tanda segel bintang 3 di antara alis Xiao Yan, Cimi pada saat ini hanya bisa diam-diam mengepalkan tinjunya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar berniat untuk meningkatkan kekuatan fisik tubuh aslinya. Xiao Yan juga berniat untuk membuat klon dewa asli bisa menerobos ke alam leluhur secepat mungkin. Hanya dengan cara inilah maka Xiao Yan di masa depan akan benar-benar memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan keabadian para dewa. Xiao Yan pada saat ini terlihat mengerutkan kening dan butiran besar keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan juga terlihat berlumuran darah. Aura kekerasan melonjak dari tubuhnya dan Xiao Yan segera menggunakan jantung api dan jantung guntur untuk menekannya. Peningkatan tubuh asli Xiao Yan ini berbeda dengan peningkatan dari klon dewa asli. Kultivasi dengan darah dewa asli ini sendiri memiliki resiko yang sangat besar. Selain itu hal ini juga membutuhkan usaha yang lebih besar untuk mengolahnya dibandingkan dengan klon dewa asli. Tetapi peningkatan tubuh asli Xiao Yan ini benar-benar diperlukan karena tidak peduli seberapa kuat klonnya maka klon tersebut hanya bisa dikontrol berdasarkan kekuatan tubuh aslinya. Sementara itu Cimi pada saat ini tampak memiliki tatapan rumit ketika menatap ke arah Xiao Yan. Yang jelas terlihat dari ekspresinya adalah Cimi benar-benar menyesal telah memberikan esensi darah kepada Xiao Yan. Namun Cimi juga pada saat ini bergumam di dalam benaknya bahwa Xiao Yan memiliki terlalu banyak kartu truf. Bahkan kehendak atau keinginan dari alam iblis keabadian kuno membantu Xiao Yan. Tampaknya keputusan Cimi pada saat ini benar-benar tidak salah. Dirinya telah memilih kehidupan yang benar untuk dijalani. Dirinya pada saat ini tampaknya benar-benar harus berjuang untuk dirinya sendiri. Dirinya juga ingat namanya yang bernama Yongdong. Cimi pada saat ini tampak terlihat bergulat dalam pemikirannya sendiri bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang berkultivasi. Cimi pada saat ini kembali bergumam bahwa mulai sekarang Cimi akan disebut dengan nama Yongdong. Pada saat ini tidak ada lagi tempat tinggal bagi Cimi karena klan Cimi benar-benar telah dihancurkan. Tetapi meskipun begitu hanya saja tempat ini masih dikuasai oleh klan Cimi. Tubuh Yongdong juga pada saat ini bukanlah tubuh aslinya yang sebenarnya dan dirinya pada saat ini ingin melihat apakah Xiao Yan bisa keluar dari sini. Bersamaan dengan Yongdong yang pada saat ini sedang berpikir suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar. Xiao Yan bertanya kepada Cimi siapakah yang mengirimnya ke sini. Tubuh Yongdong bergetar dan dirinya pada saat ini benar-benar terlihat terkejut. Xiao Yan masih memejamkan matanya saat ini dan fluktuasi energi dan darah di tubuhnya belum sepenuhnya tenang. Namun segel bintang 3 di antara alis Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat mengeras. Cimi di tengah-tengah keterkejutannya pada akhirnya segera menjelaskan bahwa tidak ada yang mengirimnya ke sini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini terus bertanya bahwa diri asli yang sebenarnya dari Cimi juga bukankah tidak berada di sini? Jika begitu permasalahannya maka mungkinkah Wan Ji juga bukan diri Cimi yang sebenarnya? Cimi pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja itu tidak benar. Sesungguhnya nama aslinya adalah Yongdong. Tetapi meskipun begitu ingatannya pada saat ini benar-benar sangat samar-samar. Mendengar hal ini Xiao Yan segera menggumamkan kata Yongdong. Selanjutnya Xiao Yan kembali bertanya dengan serius apakah yang ada di balik segel di atas langit ini. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Yongdong pada saat ini kembali terkejut. Yongdong pada akhirnya menjelaskan bahwa di atas langit ini ada leluhur klan Cimi tetapi mereka bukan identitas asli Yongdong. Selain itu Yongdong juga tidak mengetahui apa yang direncanakan olehnya. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mulai memancarkan niat membunuh yang kuat kepada Yongdong.
Xiao Yan berkata mengapa Cimi memilih untuk kembali padahal dirinya jelas bisa menggunakan hal ini untuk melarikan diri. Jika begitu permasalahannya pasti Cimi memiliki sesuatu di belakangnya. Yongdong kembali dikejutkan dengan pertanyaan Xiao Yan dan matanya pada saat ini segera menunjukkan kengerian. Sosoknya lanjut kembali menjelaskan, Yongdong berkata bahwa klan Cimi memiliki teknik terlarang yang dapat menggabungkan klon untuk merawat dan melatih tubuh aslinya. Dengan begitu klon dan tubuh asli dapat bergabung menjadi satu. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar teknik yang baru saja dikatakan oleh Yongdong. Jika begitu permasalahannya maka akan sangat bermanfaat bagi Xiao Yan jika Xiao Yan memiliki teknik fusi seperti ini. Sementara itu Yongdong kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa jika dirinya tidak melarikan diri dirinya akan menjadi objek pengorbanan leluhurnya. Dirinya tidak bisa lepas dari nasib untuk menyatukan diri dengan leluhurnya. Diri Yongdong yang sebenarnya telah menghilang dan dirinya bahkan tidak menyadarinya setelah dirinya datang ke alam iblis keabadian kuno. Dirinya curiga dirinya yang sesungguhnya juga benar-benar telah lama mati. Oleh karena itu mulai sekarang Yongdong yang hanyalah klon akan hidup untuk dirinya sendiri. Mendengar hal ini Xiao Yan sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk kembali bertanya. Xiao Yan cukup tertarik dengan teknik fusi yang disebutkan oleh Cimi sebelumnya. Xiao Yan bertanya tahukah Cimi kekuatan leluhur dari klan Cimi ini? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Yongdong teknik fusi dapat menyatukan klon menjadi satu tubuh. Jika demikian tidak akan ada batasan waktu untuk teknik pembentukan kehidupan. Xiao Yan pun bergumam bahwa jika Xiao Yan dapat menyatu dengan klon dewa asli, jika Xiao Yan dapat sepenuhnya mengubah tubuhnya menjadi garis keturunan darah dewa asli maka latihan Xiao Yan mungkin akan menjadi lebih efektif. Terlebih lagi Xiao Yan sekarang telah menembus dewa asli bintang 3 dan jika teknik fusi ini berhasil dengan dua teknik tersebut Xiao Yan khawatir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyentuh dewa asli dan alam leluhur. Memikirkan keuntungan yang ada Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan harus mendapatkan teknik terlarang dari klan Cimi ini. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kekuatan fisik Xiao Yan di masa depan. Dengan begitu maka klon dewa asli juga akan bisa menerobos ke alam leluhur dengan waktu cepat. Sementara itu di sisi lain Cimi sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Selanjutnya dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak mengenali leluhur ini. Karena ingatannya tidak lengkap dirinya hanya dapat memastikan bahwa kekuatannya adalah keabadian dewa. Tentu saja dapat dipastikan juga bahwa dirinya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Wan Ji sebelumnya. Xiao Yan menatap ke arah Cimi yang tampaknya berbicara jujur dan tidak berani menyembunyikan apapun. Xiao Yan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Cimi ini tampaknya telah dikatakan dengan apa adanya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam apakah orang-orang kuat yang masuk ke sini akhirnya dibawa pergi oleh leluhur ini dan sebelum akhirnya menjadi objek pengorbanan dan peleburannya. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kembali ke arah Cimi apakah Cimi tahu mengapa teknik fusi ini begitu kuat. Selain itu mengapa teknik fusi ini menjadi teknik terlarang dari klan Cimi. Cimi kembali menjelaskan bahwa dirinya sesungguhnya tidak ingat, dirinya sudah terlalu lama tidak berhubungan dengan dewa asli, dirinya telah kehilangan kontak dengan kecerdasan spiritual dari mana dirinya dilahirkan, setelah dirinya tiba di sensi dirinya juga telah mengambil banyak klon lain, hal ini semakin menipiskan ingatan Cimi terhadap dewa asli di alam iblis keabadian kuno. Pada saat ini seluruh ingatan Yongdong mengenai dunia surga yang agung telah hilang sama sekali. Xiao Yan menatap ke arah Yongdong yang pada saat ini tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya kembali merenung dan bergumam bahwa Xiao Yan khawatir hal yang paling kuat dari klan Cimi ini bukanlah kekuatan untuk merebut tubuh.
Xiao Yan juga memiliki spekulasi bahwa setiap tubuh dari dewa asli yang berada di sini hanyalah klon yang dimiliki oleh Cimi. Jika hal ini memang benar maka klan Cimi dapat dikatakan jauh lebih menakutkan daripada dewa asli. Tetapi jika Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang janggal. Tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa untuk mengetahui semuanya Xiao Yan hanya perlu membiarkan Cimi untuk menjelaskannya sendiri. Jika Xiao Yan bertanya terlalu banyak maka hal tersebut akan merugikan Xiao Yan. Lebih baik Xiao Yan pada saat ini mengikuti arus agar tidak membuat musuh waspada. Dengan cara ini Xiao Yan juga bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh klan Cimi. Bersamaan dengan hal ini pada saat ini energi dan darah di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur mereda. Segel 3 bintang di antara alis Xiao Yan telah sepenuhnya mengeras dan Xiao Yan berhasil menerobos dewa asli bintang 3. Ditambah dengan klon dewa asli bintang 8, teknik pembentuk kehidupan akan memiliki kekuatan sesungguhnya dari dewa asli bintang 9. Mengenai teknik fusi yang disebutkan oleh Yong Dong, meskipun Xiao Yan memiliki beberapa keraguan tetapi Xiao Yan masih sangat tertarik. Mampu menggabungkan tubuh asli dan klonnya mungkin membuat kekuatan Xiao Yan akan meningkat lebih cepat. Hanya saja teknik sekuat itu telah menjadi teknik terlarang di dunia besar yang agung. Jika begitu permasalahannya pasti ada sesuatu yang mencurigakan atau efek samping yang tidak tertahankan di dalamnya. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali memutuskan untuk fokus pada situasi ini terlebih dahulu. Xiao Yan telah berurusan dengan penguasa Istana Wu dan akan membutuhkan waktu untuk membangkitkannya. Xiao Yan pada akhirnya segera memutuskan untuk mengambil token iblis keabadian kuno dari Zonggu. Pada saat sebelumnya Xiao Yan takut terhadap Yu Yan, tetapi karena identitasnya telah diketahui oleh Yu Yan, Xiao Yan pada saat ini memiliki keberanian untuk memegang token iblis keabadian kuno ini sendirian. Bagaimanapun Xiao Yan harus menghindari adanya kecelakaan yang tidak diperlukan. Sementara itu mata Zonggu sedikit melonjak ketika dirinya melihat Xiao Yan mengambil token iblis keabadian kuno di tangannya. Namun Zonggu tidak berani berkata apa-apa dan hanya memancarkan rasa sedikit kecewa. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata agar Zonggu Daozi jangan khawatir. Xiao Yan akan memberinya keberuntungan sebelum mereka pergi. Zonggu pada saat ini tiba-tiba memiliki mata berbinar dan segera mengangguk ke arah Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali menoleh dan menatap ke arah kota. Xiao Yan bergumam bahwa sumsum tulang dewa asli adalah nyata. Jika begitu permasalahannya berarti pada saat ini mungkin ada warisan seni bela diri yang juga nyata. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera bergerak mendekati kota diikuti dengan Zonggu dan yang lainnya. Begitu mereka mendekati kota Wu, Xiao Yan sekali lagi mengambil gambar sisa untuk perbandingan. Xiao Yan segera memastikan bahwa gambar ini adalah Istana Wu yang digambar dalam skala kecil. Setelah Xiao Yan menatap ke arah gambar rusak tersebut dan menatap ke arah kota Wu dari udara, Xiao Yan pada akhir bergumam ternyata gambar rusak ini terlihat familiar. Si Xiao yang berada di samping juga pada saat ini berkata ternyata ini adalah karya Mitian Daji. Seluruh kota ini sebenarnya diselimuti dengan segel tetapi segel ini sepertinya telah berakhir. Xiao Yan tercengang begitu Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh si Xiao. Ketika Xiao Yan kembali melihat kota ini barulah Xiao Yan menyadari bahwa kota ini tidak hanya mengherankan tetapi juga sangat aneh. Rupanya hal ini diakibatkan oleh segel yang dibentuk untuk melindungi kota tersebut. Xiao Yan pun segera memeriksa kota ini dan Xiao Yan segera menemukan bahwa ada segel yang sangat besar. Namun tidak seperti yang dikatakan si Xiao, segel ini belum sepenuhnya kadaluarsa atau dipicu. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena sungguh sangat disayangkan demi keselamatan Gou Yan. Xiao Yan hanya bisa menyegelnya di reruntuhan roh pagoda pemurnian. Jika Gou Yan ada tidak peduli apapun maka hal itu akan langsung dihancurkan oleh Gou Yan.
Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera memperingatkan semua orang. Xiao Yan berkata agar mereka jangan bergerak dan tunggu Xiao Yan di sini. Selanjutnya sosok Xiao Yan seketika menyapu ke kedalaman kota Wu. Meskipun Xiao Yan tidak mengerti banyak tentang segel ini, tetapi Xiao Yan telah melihat Gou Yan yang menghancurkan segel yang terhitung jumlahnya dan Xiao Yan memiliki sedikit pemahaman. Xiao Yan pun bergumam bahwa diagram sisa ini seharusnya menjadi metode untuk mendobrak segel tersebut. Dalam hal ini Xiao Yan hanya bisa mencoba untuk menghancurkannya. Namun sebelum itu alangkah baiknya bagi Xiao Yan bertanya terlebih dahulu kepada Gou Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera memasuki reruntuhan kuno pagoda pemurnian. Selanjutnya setelah bertemu dengan Gou Yan, Xiao Yan lanjut bertanya menurut Gou Yan bagaimana formasi ini harus dihancurkan. Gou Yan yang tertidur lelap pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan pada akhirnya segera menamparkan Gou Yan hingga pada akhirnya Gou Yan terbangun. Gou Yan berteriak mengapa Xiao Yan pada saat ini menamparkan wajah Gou Yan. Xiao Yan dengan marah kembali berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk main-main dengan Gou Yan. Xiao Yan ingin Gou Yan pada saat ini membantu Xiao Yan menghancurkan formasi ini. Gou Yan pada saat ini dengan nada meledek berkata bahwa formasi segel sederhana seperti ini akan bisa dihancurkan secara sekilas. Xiao Yan bisa memanggilnya keluar dan dirinya akan segera mengambil tindakan. Melihat Gou Yan yang masih berbasa-basi, Xiao Yan segera bergumam bahwa sepertinya tempat ini masih terlalu nyaman. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah Xiao Yan harus menyegelnya di peti mati? Gou Yan hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan menegaskan agar Gou Yan berhenti berbicara omong kosong dan Xiao Yan ingin tahu bagaimana cara menghancurkan formasi ini. Gou Yan pada akhirnya segera menjelaskan detailnya kepada Xiao Yan setelah memeriksa gambaran sisa. Gambaran ini seketika membentuk bangunan yang seperti istana Wu yang dibentuk dari cahaya biru Gou Yan. Setelah sedikit penjelasan dari Gou Yan, Xiao Yan pada akhirnya sedikit banyaknya memahami apa yang harus dilakukan. Ada 4 titik yang pada saat ini dicurigai menjadi titik formasi tersebut. Ini adalah mata formasi dan Xiao Yan hanya perlu menghancurkan mata formasi tersebut untuk menghancurkan segel yang ada. Xiao Yan akhirnya segera berhenti berbicara omong kosong dan kembali meninggalkan pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini menatap keseluruhan kota Wu yang tidak terlalu besar di bawah. Dengan kilatan petir yang seperti benang sutra di bawah kaki Xiao Yan akan bisa mengelilingi tempat ini hanya dalam beberapa tarikan nafas. Xiao Yan pun pada saat ini akhirnya memutuskan untuk memfokuskan pikirannya dalam mendeteksi keberadaan dari janda Tobrut.